Assalamualaikum Pak Tarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Tidur enak semalam Pak? Alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya soal, ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk calon mengekspos dirinya masing-masing begitu Pak ya. Terutama sebenarnya ya terkait dengan kinerja dalam melaksanakan tugas sebagai hakim di semua tingkatan ya, baik di tingkat pertama dulu maupun saat ini sesudah menjadi hakim tinggi. Di samping kalau yang non karir ya tentu saja di profesi masing-masing. Nah, saya mau tanya sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar. Kemudian sebelumnya Bapak pernah menjabat sebagai hakim tadi di salah satunya di PN Jakarta Pusat ya. Siap. Kemudian jadi terakhir ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo ya, yang merupakan kelas 1A khusus. Ya. Apa penghargaan terkait kinerja yang pernah Bapak terima di dua level tingkatan peradilan tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Pada waktu kami menjadi ketua PN Sidoarjo, saya mendapatkan anugerah dari Mahkamah Agung dalam rangka ulang tahun Mahkamah Agung di tahun 2022, yaitu untuk pelaksanaan eksekusi terbaik untuk pengadilan negeri dengan beban perkara di atas 2.000 untuk pengadilan negeri kelas 1A khusus. Alhamdulillah ini suatu penghargaan yang benar-benar surprise Pak. Karena apa? Penghargaan yang diberikan oleh Mahkamah Agung ini penilaiannya adalah dari luar Mahkamah Agung, dalam hal ini mitra kerjanya yaitu dari Kata Data dan Hukum Online. Sehingga saya pada waktu diumumkan hari ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2022 itu merupakan suatu yang sangat-sangat surprise bagi saya ya, karena saya tidak pernah bermimpi untuk mencari penghargaan dan sebagainya. Bagi saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kode etik, sesuai dengan peraturan yang hukum yang berlaku, itu sudah suatu penghargaan. Kemudian tidak ada masalah bagi saya maupun anak buah saya, itu sudah suatu penghargaan yang luar biasa. Dan kemudian ada apresiasi yang luar biasa seperti itu, terus terang aja sangat luar biasa. Kemudian ketika menjadi hakim tinggi, kemarin pada waktu ulang tahun Mahkamah Agung juga yang secara lokal diadakan di Pengadilan Tinggi Makassar, saya juga diberi anugerah dengan hakim predikat terbaik. Yang saya sendiri tidak tahu kriterianya apa. Tapi yang ketika saya tanyakan kriterianya salah satunya adalah penyelesaian perkara yang cepat dan perkaranya melebihi dari perkara anggota yang lain. Demikian Bapak. Jadi yang kedua sebagai hakim tinggi itu hakim mendapat penghargaan hakim terbaik untuk Pengadilan Tinggi Makassar. Oke, kinerja dalam menangani perkara begitu Pak ya? Benar. Oke, dan itu internal Pak? Internal. Sementara kalau yang pada saat Bapak menjabat sebagai Ketua PN Sidoarjo itu termasuk juga melibatkan pihak eksternal. Tadi pihak Bapak eksternal. Sebut Kata Data dan Hukum Online. Hukum Online, demikian. Oke. Nah, berarti kan Bapak perkara yang Bapak tangani itu sudah luar biasa beragam gitu Pak ya. Baik perkara perdata maupun pidana. Nah, saya mau tanya, selama Bapak menjabat sebagai hakim tinggi, ada berapa perkara yang sudah Bapak tangani, Pak? Sampai hari kemarin, saya lihat di sistem informasi penulisan perkara di Pengadilan Tinggi Makassar, sudah 184 perkara, Bapak. 184? Ya. Komposisinya antara perdata dan pidana seperti apa, Pak? Lebih banyak pidananya, karena kebijakan dari pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar yang dahulu, bahwa berlaku sistem kamar. Sehingga yang hakim yang baru seperti saya, Pak Sigit dan Pak Setianto Hermawan itu dimasukkan ke dalam kamar pidana lebih dahulu. Nah, kemudian ketika beliau mau mutasi karena sudah 6 bulan ketentuan yang beliau buat, sehingga saya mulai masuk perkara perdata dan tidak banyak, dan kemudian terjadi pergantian pimpinan. Sekarang sistem kamar itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga saya saat ini juga mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Sampai berapa persen Pak pidana yang Bapak tangani? Pidana bisa sampai sekitar 80 atau 90% Bapak. 80 atau 90%? Iya. Oke, saya mau tunjukkan satu data Pak, silakan ditampilkan. Nah, ini ada data mengenai perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung untuk perkara pidana umum Pak. Iya. Kalau Bapak lihat ya,
Urutan pertama itu selalu penipuan atau perbuatan curang. Kemudian yang kedua penggelapan. Selanjutnya pemalsuan surat dan berikutnya penghinaan. Nah, total dari 4 jenis tindak pidana yang putusannya dimintakan kasasi, ya, itu sampai 40% lebih. Sementara untuk tindak pidana umum lainnya, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain gitu ya Pak ya, itu ya sekitar 60%. Bapak bisa bantu kami nggak dalam memaknai data, statistik, dan data dari lapangan praktek penegakan hukum ini seperti apa? Ya, baik Bapak. Upaya hukum itu memang merupakan hak daripada para pencari keadilan. Ya. Nah, di samping hak, tentunya juga ada hal-hal yang dirasakan ketidakpuasan dari para pencari keadilan sehingga mereka mencari keadilan ke pengadilan yang lebih tinggi. Nah, itu. Nah, sehingga dengan dasar itu, di mana perkara kasasi yang meningkat dari tahun ke tahun, ya, ini memang terus terang aja menjadi keprihatinan kita kenapa ini bisa meningkat. Berarti kemungkinan ketidakpuasan ini tidak bisa dipenuhi di tingkat pengadilan yudek fakti. Demikian, Pak. Oke, saya minta ditampilkan lagi. Sekarang kalau saya tanya Pak, data ini kalau dikaitkan dengan tren ya yang semakin marak, di mana sengketa perdata itu dibawa ke ranah pidana. Jadi banyak orang bilang perdata jadi pidana atau kriminalisasi terhadap sengketa perdata. Data ini kalau Bapak lihat ya, jenis-jenis kasasi pidana umum, penipuan, penggelapan, pemalsuan surat, penghinaan, ini bisa dimaknai sebagai apa Pak? Ya, benar yang Bapak katakan tadi bahwa awalnya itu mungkin dari perkara yang sifatnya ada perjanjian, perkara perdata. Nah, kemudian dibawalah ke ranah pidana, entah itu penipuan atau penggelapan. Ya, itu. Jadi bahkan untuk sengketa tanah pun juga saya temui dibawa ke ranah pidana juga ada. Tetapi yang data yang disampaikan di sini adalah penipuan atau penggelapan. Nah, dari sini kelihatan memang bahwa perkara-perkara yang ada irisannya dengan perkara perdata ini kemudian diselesaikan dengan perkara pidana dan kemudian nanti akan menjadi alat bukti ya manakala dia di tingkat perdatanya di hukum perdatanya dia akan kalah misalnya. Jadi sehingga memang terjadi perbedaan yang irisan sangat tipis sekali sehingga kita harus hati-hati manakala mengadili suatu perkara antara penipuan dengan uang prestasi. Oke, nah ini apakah nanti tidak berkontribusi terhadap overcrowding lapas Pak ya? Kalau kemudian dikit-dikit sengketa perdata dibawa ke pidana, yang kemudian ujungnya adalah pemenjaraan. Benar. Atau dalam proses penyelesaian perkaranya itu melibatkan juga penahanan. Benar. Jadi ini kontribusinya terhadap overcrowding lapas maupun rutan itu akan juga signifikan. Kalau Bapak nanti duduk di kamar pidana, sebagai hakim agung yang punya akses untuk turut menentukan kebijakan penegakan hukum pidana, kira-kira kontribusi Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini apa Pak? Supaya ya perdata saja gitu. Atau garis batasnya jangan dibuat kabur atau tipis gitu. Sehingga kemudian masing-masing bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sistem peradilan perdata kita bisa lebih efektif gitu. Tidak selalu dihantui oleh upaya penegakan hukum pidana. Silakan Pak. Selesaikan jawaban. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang benar bahwa kita harus jeli, tarik garis batas antara wan prestasi dengan penipuan itu tadi. Kalau memang kita yakin bahwa itu perkara perdata, ya maka kita harus mengonslah perkara pidana itu.
Sehingga kita harus mengarahkan itu supaya diselesaikan secara perdata. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Tarjo.